Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan apa itu siklus Kelvin dan siklus Krebs. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus Kelvin. Siklus Kelvin ini merupakan siklus yang tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Siklus ini dia mendapatkan energi dari ATP dan NADPH. Hasil dari reaksi terang sebagai energinya. Hasilnya itu berupa glukosa. Prosesnya itu terjadi dari 3 tahapan, yaitu tahap pertama itu fiksasi, tahap kedua itu reduksi, tahap ketiga itu regenerasi. Siklus Kelvin ini terjadi di stroma. Lalu penjelasannya itu tahap pertama yaitu tahap fiksasi. Tahap pertama yaitu fiksasi 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa 5 karbon ribulosa bifosfat atau biasa disingkat dengan RUBP. Enzim ini akan mengkatalis pada tahap ini enzim akan mengkatalis rubisco. Rubisco ini merupakan protein yang baru ditemukan di kloroplas. Jadi produk yang dihasilkan pada tahap ini yaitu 6 karbon intermediate yang berjumlah sebanyak 3 buah. Di mana tahap ini tuh dia berukuran pendek karena kadarnya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini dipecah membentuk 3 fosfogliserat 6 buah. Pada tahap selanjutnya di mana 6 molekul 3 fosfogliserat akan direduksi oleh 6 ATP dan menghasilkan 6 ADP untuk mengubah 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat yang akan direduksi kembali oleh 6 NADPH yang menghasilkan 6 NADP+, di mana dilepaskan 6 fosfat untuk mengubah 1,3 bifosfogliserat menjadi 6 molekul fosfat gliseril aldehyde 3-fosfat atau disebut G3P. Jadi tahap selanjutnya fosfatnya akan dilepas, kemudian menjadi senyawa G3P. Lalu pada setiap molekul ini akan dijalankan dengan karbon dioksida. Terus akan dihitung dengan 3 GP-nya ini dengan 6 molekul, tapi hanya dihitung cuma 1 molekul saja sebagai penghasilnya produknya. Lalu dengan 5 sisanya molekulnya akan diselesaikan dengan siklus ini. Jadi tahapan yang terakhir ada regenerasi RUBP. Selanjutnya 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP sehingga untuk menghasilkan 1 molekul G3P siklus Kelvin membutuhkan 9 buah ATP dan 6 buah NADPH, di mana G3P pada siklus kali ini akan digunakan sebagai pembentukan senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa yang dimana nantinya akan digunakan sebagai aktivitas tambahan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Siklus Krebs merupakan siklus yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi. Karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat, siklus ini kerap kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. Asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk dari tahap 1. Siklus ini disebut dengan asam sitrat. Asam sitrat pada pembentukan sitostem disebut dengan asam sitrat yang terjadi pada matriks mitokondria. Bagaimana prosesnya? Terdapat dalam proses. Yang pertama adalah asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksida. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap 1, siklus ini dikenal sebagai asam sitrat. Pada pembentukan asam sitrat, pelepas ini CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki enzim koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah sitrat sintase yang berperan pada tahap pertama. Pada tahap yang kedua yaitu sitrat akan mengalami perubahan menjadi isomer sitrat, yaitu masih memiliki rantai karbon 6.
Dan karena itu, reaksi yang terjadi pada tahap ini yaitu isomerisasi atau pengubahan yang menjadi senyawa yang lainnya. Dan pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi yang pertama ada Pada tahap ini terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah satu karbon, dan satu karbon tersebut akan membentuk CO2, dan enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga alfa ketoglutarat, di mana pada tahap ini memiliki 5 karbon sehingga terjadi pelepasan ikatan, berarti melepaskan elektron, dan elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NAD+ dan membentuk NADH. Pada tahap keempat ini yaitu alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 karbon. Kemudian dari tahap ini terjadi pelepasan satu karbon yaitu CO2, kemudian terjadi lagi NAD+ mereduksi menjadi NADH. Dalam proses ini enzim yang berperan yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Jadi pada tahap kelima ini yaitu suksinil koenzim A, dia itu memiliki 4 atom karbon, dia diubah menjadi suksinat, dia juga memiliki 4 atom karbon. Dimana pada tahap ini itu tidak ada penguraian atom karbon sebelumnya, tapi dia itu memiliki reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI. PI itu berperan pada tahap ini sebagai pemutus koenzim A. Inorganik atau PI ini itu berperan pada tahap ini sebagai pemutus koenzim A yang terdapat pada disulfinil. Pada tahap ini COO ini akan dilepaskan dan PI atau fosfat inorganik ini dia berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun sel fosfat GTP ini ditransfer lagi menjadi ADP membentuk ATP. Baik ATP maupun GTP ini memiliki energi yang setara. Jadi pada tahap ini tuh enzim yang berperan pada suksinil koenzim A yaitu suksinil CoA sintase. 3. Jadi pada tahap yang ini yaitu suksinat, dia itu memiliki 4 atom karbon menjadi fumarat, dan dia juga memiliki 4 atom karbon pula. Jadi pada tahap ini itu pelepasan elektron, sehingga elektron yang dilepas itu dipangkat oleh FAD membentuk FADH2 dua kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat yaitu suksinat dehidrogenase. Di mana tahap 7 terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap kali ini adalah fumarase, di mana penambahan air atau H2O yang prosesnya sebagai hidrasi. Nah, selanjutnya adalah pada fase ke-8. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa malat pada fase 8 yang sudah terbentuk akan dirubah menjadi oksaloasetat kembali. Nah, kemudian terjadi pembentukan NADH dari NAD+. Nah, untuk enzim yang berperan itu adalah malat dehidrogenase. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan untuk satu kali siklus itu menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 asetil CoA, maka siklus Krebs menghasilkan 2 FADH 2 kali, 6 NADH, dan 2 ATP. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.